slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Hasil positif langsung diraih Alex Rins dalam tes Jerez 2024. Alex Rins nekat bertanya kepada Jorge Lorenzo tentang pengembangan YZR-M1 yang saat ini masih dirundung berbagai masalah. Masalah utama pada YZR-M1 saat ini adalah banyaknya getaran yang berlebih ketika top speed dan akselerasi makin berat. Hal ini sangat dikeluhkan dari pembalap asal Spanyol itu. Tak ayal kesempatan baik pun langsung menghampiri Yamaha. Kala itu Jorge Lorenzo yang sebagai presenter media DAZN mengunjungi padok Yamaha. Seperti yang kita tahu, Jorge Lorenzo adalah seorang legenda sekaligus pengembang Yamaha YZR-M1 pada masa kejayaan. Alex Rins pun tak mau melewatkan kesempatan itu jelang MotoGP Jerez 2024. Namun hasil kurang bagus didapat Alex Rins ketika balapan berlangsung di markas Alex Rins itu. Berdasarkan informasi yang dia dapat, Alex Rins akan mencoba mengaplikasikan pada tes Jerez yang berlangsung hari Senin. Setelah melakukan serangkaian seri balapan Jerez pada hari Jumat sampai hari Minggu kemarin, para pembalap MotoGP tak terkecuali Alex Rins harus melakukan sesi tes yang juga dilaksanakan di sirkuit yang sama pada Senin. Para pembalap, tim, dan juga tes rider, bersiap untuk melakukan tes ini guna melihat hasil dari proses perkembangan motor yang dilakukan. Tak terkecuali pabrikan Yamaha, yang mencoba beberapa elemen baru sebagai upaya untuk memperbaiki performa mereka yang sedang menurun. Dalam tes di Jerez ini, pabrikan asal Jepang tersebut mencoba banyak fitur, salah satu yang utama adalah konfigurasi aerodinamis dan swingam baru yang diuji oleh pembalap mereka Fabio Quartararo dan Alex Rins. Melansir dari laman GP1, berita gembiranya, baik Quartararo maupun Rins merasa cukup senang dengan performa motor M1 mereka di sesi tes kemarin. Quartararo mengungkapkan bahwa dia merasa ada perubahan yang signifikan pada motor yang dia gunakan. Kami mencoba banyak hal baru, aerodinamis, sasis, dan juga swingam. Kami juga memiliki elektronik baru untuk dicoba. Sekarang ada beberapa hal positif dan negatif yang kami temukan, selanjutnya kami perlu menganalisis semua data yang kami dapat, ungkap pembalap asal Prancis tersebut. Sebagaimana Quartararo, Alex Rins pun juga memberi komentar terkait elemen baru di motor Yamaha ini. Saya merasa nyaman dengan beberapa di antaranya, saya melakukan banyak putaran dengan fairing baru dan membandingkan. Semoga saja bisa lebih banyak karena tampilan motornya sangat berbeda, performanya bahkan lebih baik, ungkap Rins. Meskipun masih ada kekurangan di sana-sini, tapi Quartararo dan Rins merasa bahwa mereka telah melakukan langkah-langkah kecil untuk memperbaiki performa ke depannya, setidaknya ada dampak positif dari usaha yang mereka lakukan selama ini. Hal ini penting mengingat ada banyak pekerjaan yang masih harus mereka lakukan, ketertinggalan Yamaha dengan pabrikan Eropa saat ini cukup terlihat, sehingga melakukan perubahan demi perubahan penting untuk terus dilakukan. Sebenarnya masih ada banyak hal yang akan diuji coba oleh Yamaha kepada motor mereka, tapi sepertinya masih menunggu jadwal tes yang berikutnya. Alex Rins minta Yamaha untuk datangkan Valentino Rossi. Permintaan Alex Rins ini bukan tanpa alasan. Pasalnya YZR-M1 saat ini dalam kondisi terburuk sepanjang masa. Valentino Rossi dinilai sangat tepat untuk mencari permasalahan YZR-M1 versi pengembangan saat ini. Alex Rins mengungkapkan permasalahan krusial yang dialaminya dan Fabio Quartararo di Yamaha, di mana motor M1 terasa terlalu berat untuk dikendarai dan membuat mereka terasa lambat. Hasil MotoGP Spanyol 2024 semakin meyakinkan Rins tentang satu kendala yang dialami motor YZR-M1 Yamaha sepanjang musim ini. Bobot motor pabrikan Iwata tersebut dirasa-rasa terlalu berat untuk dikendari Rins. Bahkan penilaian ini tak cuma dirasakan Rins seorang, tetapi rekan setimnya yang telah lebih dulu berpengalaman menunggangi YZR-M1 Yamaha, Fabio Quartararo juga merasa demikian. Salah satu masalah besar yang saya dan Fabio miliki adalah tenaga yang dibutuhkan untuk bisa melaju dengan sangat cepat, kata Alex Rins dikutip dari Speedweek. Sungguh sangat melelahkan, banyak waktu dan tenaga yang terbuang, terutama di area yang memerlukan manuver secara cepat, tandasnya. Masalah YZR-M1 yang menyeruak ke permukaan belakangan adalah karakteristik motor mereka yang justru mengalami kemunduran. Jika dulu Yamaha dikenal andal di tikungan dan lemah di trek lurus,
kini motor pabrikan berlogo garpu Tala itu malah lemah di kedua aspek tersebut. Menikung bukan lagi jadi keunggulan Yamaha dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Karena beban yang berat, membuat Rins maupun Quartararo sama-sama harus menghabiskan banyak tenaga di lintasan saat rival lain fokus mengejar kecepatan atau waktu lap. Kami sudah berlatih keras dan beberapa di antaranya dapat diimbangi dengan latihan fisik khusus, jelas Rins. Namun tahun ini saya kesulitan dengan lengan saya yang mengalami ampam sejak awal di seri Qatar dan itu sebagian disebabkan oleh tenaga yang berlebihan saat mengatur badan di atas motor. Secara umum, ini adalah kelemahan motor Yamaha, yang harus kami perbaiki, harap pembalap asal Spanyol itu. Saat ini, Alex Rins atau Quartararo masih jauh dari 10 besar klasemen MotoGP 2024. Rins baru mengumpulkan 6 poin dan berada di peringkat ke-19. Sedangkan Quartararo ada di urutan ke-12 dengan 25 poin. Poin terbanyak juara dunia itu didapat dari hasil podium sprint MotoGP Spanyol 2024 saat terjadi banyak kecelakaan. Namun podium 3 itu pun dibatalkan setelah adanya penalti 8 detik akibat pelanggaran tekanan ban. Alex Rins kecewa, pengembangan motor YZR-M1 versi Fabio Quartararo makin gak jelas. Dulu dikenal sebagai motor terbaik di tikungan, Yamaha YZR-M1 saat ini justru sulit menikung dan memberi masalah ampam untuk Fabio Quartararo dan Alex Rins. Baik Quartararo dan Rins sama-sama bergulat dengan YZR-M1 yang berat saat diajak menikung pada balapan 25 lap di sirkuit Jerez. Setelah penampilan heroik pada sprint Race hari Sabtu, di mana Quartararo naik dari P23 ke P3, kemudian diturunkan karena penalti tekanan ban, pembalap Prancis itu hanya mampu berada di P13 sebelum turun menjadi P15 karena masalah ampam. Saya tidak berhasil mendapatkan start yang sama seperti kemarin, kata Quartararo. Kami mempunyai masalah dengan grip belakang, dan kemudian motor menjadi sangat melelahkan secara fisik untuk dikendarai. Saya merasakan sakit di lengan saya, ampam karena saya mengerem terlalu keras, dan 10 lap terakhir saya tidak bisa mengerem lagi, jadi saya harus melambat. Itu adalah balapan yang sangat sulit, menurut saya. Kami kehilangan banyak hal pada grip belakang dan belokan, jadi mudah-mudahan pada tes besok kami bisa mengubahnya. Saya tidak mengharapkan sebuah langkah besar, tapi mudah-mudahan kami menemukan peningkatan agar bisa merasa lebih baik dengan motornya dan menjadi lebih cepat. Sementara Quartararo menderita ampam saat memimpin di Jerez pada tahun 2021, sehingga memicu operasi. Rins mengungkapkan bahwa dia telah menjalani ampam sejak balapan pertama dengan M1 di Qatar. Namun, Rins bisa menjaga kecepatannya dan mewarisi posisi ke-13 dari Quartararo. Memulai dari posisi terakhir tidaklah mudah, namun kami melakukan start yang lebih baik dari kemarin. Saya memulihkan beberapa posisi, dan kemudian saya berada di belakang Fabio hampir sepanjang balapan, kata Rins. Lalu saya melihat ia mulai kesulitan, dengan ampam, sama seperti saya, dan saya mampu mengejarnya dan menyalipnya. Yang pasti ini bukan hasil yang kami inginkan, tapi balapan ini penting bagi kami karena kami mengambil banyak informasi. Untuk besok, kami memiliki banyak item untuk dicoba. Jadi, ayo terus maju dan terus bekerja. Direktur tim Massimo Meregali menegaskan, pembalap kami harus start dari grid belakang lagi hari ini, jadi balapan akan selalu sulit. Selain itu, baik Alex maupun Fabio kesulitan dengan beban motornya, karena dalam kondisi grip rendah mereka harus mengendarai motor lebih banyak secara fisik. Di track ini Anda harus banyak menggunakan throttle dan rem tanpa istirahat, jadi ini membuat balapan ini semakin menuntut bagi mereka. Itu adalah kesulitan besar bagi mereka untuk mengatur sepertiga terakhir jarak balapan. Jelas masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk kami, jadi sangat menyenangkan bahwa kami memiliki hari tes besok dan seluruh data balapan di akhir pekan yang dapat kami manfaatkan dengan baik. Kami punya banyak item baru untuk dicoba, tapi kami harus memprioritaskan komponen yang paling vital, yaitu aerodinamis, sasis yang diperbarui, dan beberapa pengaturan elektronik. Selain itu, Alex Rins minta pihak Yamaha untuk merekrut pembalap penguji yang tahu persis arah pengembangan mesin YZR-M1 mode kencang akselerasi seperti Jorge Lorenzo maupun Valentino Rossi, karena Alex Rins merasa bahwa YZR-M1 versi sekarang sudah kehilangan arah.
play tough and wanna hate this, I'll always show